Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Glory Estefan Moses Putra dengan NIM 2022-110649, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores, dengan peminat pada bidang filsafat hukum. Pada kajian kali ini merupakan tugas yang dibimbing oleh dosen pengampuh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Jadi baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, hari ini kita akan membahas persimpangan paling menarik antara hukum dan masa depan, yaitu tentang hukum dari kecerdasan buatan AI. Dan ada sedikit pertanyaan yang sederhana teman-teman, yaitu jika robot melakukan kesalahan, siapa yang harus bertanggung jawab? Ini adalah masalah hukum yang kita akan angkat teman-teman pada hari ini. Teman-teman, kita menganalisis masalah AI, kita akan menggunakan kacamata legal positifme hukum, khususnya pada pandangan dari realisme hukum Amerika yang diwakili oleh Carl in Llewellyn. Inti pemikiran ini sangat penting. Hukum yang seharusnya dan sebenarnya bukanlah yang tertulis di buku atau law in books, melainkan yang nyata dipraktikkan dan diputuskan oleh hakim atau law in action. Llewellyn melihat hukum sebagai sebuah keterampilan yang hidup, bukan sekumpulan dogma mati. Kita akan menggunakan perangkat ini untuk melihat bagaimana respon tantangan teknologi baru. Di kesempatan kali ini teman-teman, kita mempunyai masalah utama. Masalah utama kita di sini adalah menentukan pertanggungjawaban hukum ketika AI bertindak mandiri. Mengapa ini saya katakan penting? Ya karena ini AI mampu meniru pengambilan keputusan manusia, memunculkan kekaburan. Apakah tanggung jawab memiliki programmer, pemilik atau entitas AI itu sendiri? Hal ini terjadi seiring pesatnya implementasi AI di berbagai bidang. Pihak yang terlibat adalah pengembang, contohnya pengembang, pengguna atau operator, korban dan regulator atau pemerintah. Karena hukum konvensional saat ini tidak memiliki pasal eksplisit untuk ini, kita harus menciptakan batasan dan regulasi yang jelas mengenai bagaimana pertanggungjawaban yang diatur untuk AI itu sendiri. Teman-teman, berdasarkan legalitas positifme, ketidakadaan aturan spesifik yang mengenai AI saat ini, berarti hukum positifnya belum ada teman-teman. Karena positif menuntut bahwa masalah ini harus diselesaikan bukan dengan moral atau keadilan ideal, tetapi melalui legislasi yang sah. Namun, realisme hukum yang diusung Llewellyn memberikan pandangan praktis. Jika kasus AI masuk pengadilan hari ini, hakim membuat keputusan hakim tersebut, yaitu hukum yang nyata dan hidup di lapangan, akan menjadi paduan sementara. Hakim juga tidak boleh terikat sepenuhnya oleh law in books, teman-teman, yang usang, tetapi pertimbangan fakta kasus, kebijakan publik, dan reliabilitas sosial. Teman-teman, pendekatan ini menuntut agar pemerintah sebagai buatan hukum yang berwenang segera bertindak. Regulasi AI harus dibentuk secara formal, misalnya secara jelas wilayah hukum dan non-hukum, untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak. Saya di sini menyimpulkan bahwa tantangan AI bukanlah tantangan teknologi semata, tetapi tantangan fundamental bagi sistem hukum kita. Legal positifme mengajarkan kita bahwa hukum harus segera diciptakan secara sah, teman-teman. Bukan hanya dicari-cari melalui penafsiran saja yang dipaksakan. Kita membutuhkan norma positif yang eksplisit untuk menjamin kepastian bagi pengembang pengguna
dan terpenting perlindungan bagi korban dari tindakan AI itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemateri dari saya, Glory Stephen Musis Putra. Pamit undur diri.